Cerita dimulai dengan 3 tokoh yang membakar rumah bos keluarga seorang sopir truk. Satu-satunya yang selamat adalah putra bos, Bhavani. Jika mereka membunuh Bhavani, ketiganya akan menjadi tersangka utama karena mereka adalah saingan utama ayah Bhavani yang harus dihindari. Kecurigaan mereka memutuskan untuk membiarkan Bhavani hidup membuatnya menjadi saksi dan memaksanya untuk memberikan kesaksian palsu bahwa kebakaran itu adalah kecelakaan. Setelah kejadian ini, Bhavani dikirim ke Departemen Pengawasan Remaja di mana para pejabat dibayar untuk membuat hidupnya sengsara. Bhavani hanya diberi makan sekali sehari, dipukuli selama jam tidur, dan hidup di bawah siksaan terus-menerus yang dirancang untuk mematahkan semangatnya dan mencegahnya menimbulkan masalah. Seiring berjalannya waktu, Bhavani beradaptasi dengan penderitaan. Rasa sakit tidak lagi mengganggunya. Dia menjadi acuh tak acuh, bahkan menahan rasa sakit. Bhavani mulai meninju secara teratur tembok penjara gedung es kekuatan luar biasa ada di tinjunya. Suatu hari, Bhavani dilaporkan telah melarikan diri. Pada kenyataannya, dia mencari salah satu dari 3 pria itu, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mengusulkan kesepakatan. Pada saat itu, Bhavani menawarkan untuk membayar mereka sejumlah uang tetap, di pertukaran kebebasannya. Menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari mendiang ayahnya, Bhavani mengatur para pengemudi truk dengan membujuk mereka untuk membayar biaya untuk setiap perjalanan yang mereka lakukan. Sebagai imbalannya, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang izin atau pemeriksaan polisi karena Bhavani menghilangkan semua penjaga di perjalanannya dan mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan. Bertahap, Bhavani mendapatkan kendali atas pengemudi truk kota, penghasilannya buruk dan pembayarannya kepada 3 bos tetap stabil. Dia bahkan merekrut anak yatim piatu sebagai kru setianya. Perlahan tapi pasti, Bhavani membangun kerajaannya sendiri dan menjadi tokoh yang paling ditakuti di wilayah tersebut. 17 tahun berlalu, dan ketiga bos tersebut menjadi cemas tentang kekuasaan Bhavani di wilayah tersebut. Mereka menyesal tidak membunuhnya bersama keluarganya bertahun-tahun yang lalu. Tetapi sekarang sudah terlambat karena Bhavani sangat dihormati dan ditakuti. Tidak hanya rumor yang beredar bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai presiden asosiasi pengemudi lokal. Di masa sekarang, Bhavani adalah seorang pria jangkung yang mengesankan dengan sikap tenang. Setelah bertahun-tahun menunggu saat yang tepat, Bhavani tiba untuk membalas kematian keluarganya. Meskipun ketiga bos itu tertawa yakin bahwa mereka masih mengendalikan wilayah tersebut, Bhavani mengumpulkan semua karyawan dan menawarkan sekantong uang kepada siapapun yang mau bergabung dengannya. Melihat ini, bos-bos tersebut mengejek kepercayaannya, berpikir tidak ada yang akan mengkhianati mereka. Tetapi ketika Bhavani mengajukan tawaran satu persatu, para pekerja mulai mempertimbangkan kesepakatan itu. Akhirnya, mereka setuju untuk bergabung dengan Bhavani, bahkan memberinya parang untuk menghabisi ketiga bos. Tanpa diduga, Bhavani menolak senjatanya. Sebaliknya, dia memilih untuk mengandalkan tinjunya yang diasah selama bertahun-tahun pelatihan tanpa henti dan menjatuhkan masing-masing dari 3 bos hanya dengan tangan kosong. Sementara itu, di kantor pejabat pemerintah setempat, sering diterima laporan tentang kekacauan di fasilitas remaja. Banyak guru yang dikirim ke sana, tetapi tidak ada yang bertahan lebih dari sebulan. Sekali lagi, mereka ditugaskan untuk menemukan guru yang cocok untuk membimbing remaja bermasalah ini. Keesokan harinya, Bhavani menghadiri pemakaman para bos yang telah dia bunuh secara diam-diam. Di antara yang hadir adalah seorang pejabat pemerintah yang merupakan rekan dekat para bos. Pada saat itu, Bhavani berencana bersikap ramah dengan harapan mendapatkan dukungan dalam pemilihan presiden asosiasi pengemudi yang akan datang. Namun, pejabat tersebut telah mendengar desas-desus tentang kematian bos yang dikaitkan dengan Bhavani dan tidak mau mendukungnya. Pejabat tersebut bersiap untuk pergi, hanya untuk ditabrak oleh truk yang telah diatur oleh Bhavani. Menyaksikan pengaruh Bhavani, rekan kerja lainnya akhirnya setuju untuk mendukungnya dalam pemilihan, dan beralih kembali ke fasilitas remaja di mana Bhavani pernah tinggal. Para remaja tidak lagi hanya nakal, mereka sekarang ganas dan tidak mungkin dikendalikan. Mendengar bahwa guru baru akan datang, para remaja dengan penuh semangat berkumpul di depan pintu untuk menyambut mereka. Segera setelah John, seorang guru yang ditunjuk untuk mendidik dan membimbing para pemuda ini, masuk kelas, tidak seperti guru konvensional, John tidak menunjukkan tanda-tanda otoritas. Bahkan di kelas, dia memerintahkan siswa untuk pergi dan melewati pelajaran formal sepenuhnya. Saat John bersantai di kelas, 2 bersaudara, Shiva dan Raju, mendekat. Mereka ingin berbagi informasi penting tentang fasilitas tetapi menemukan John tertidur lelap. Mereka malah memasukkan catatan ke dalam sakunya. Saat bangun tidur dan bersiap untuk pergi, John menemukan ban mobilnya kempes. Akibatnya, dia meminjam sepeda dari seorang anggota staf, di mana seorang petugas polisi setempat yang berjaga menasihatinya untuk berhati-hati.
karena remaja di sini berbeda dengan panti asuhan lainnya, ternyata separuh dari mereka kecanduan narkoba, bukan karena pilihan, melainkan karena paksaan dari sosok atau kelompok bayangan. Petugas tersebut mengungkapkan harapan agar kehadiran John dapat membawa perubahan bagi para pemuda bermasalah tersebut. Pada malam hari, Shiva dan Raju dipanggil oleh Bhavani, yang ternyata adalah orang di balik obat-obatan yang membinasakan anak-anak ini. Rupanya, Bhavani telah mengetahui tentang upaya Shiva dan Raju untuk melarikan diri dan melaporkan kebenaran tentang panti asuhan. Tanpa sedikit pun belas kasihan, Bhavani dengan kejam memukuli mereka berdua sampai mati. Keesokan paginya, Shiva dan Raju ditemukan tak bernyawa di kelas. John terkejut dan tidak percaya di lokasi tersebut. Sebagai guru yang bertanggung jawab atas mereka, John dibawa ke kantor polisi untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dua bersaudara tersebut. Saat malam tiba, Bhavani menerima undangan dari Rajesh, kandidat terakhir yang tersisa dalam pemilu mendatang. Rajesh terkejut melihat Bhavani tiba sendirian tanpa orangnya. Seperti Bhavani, Rajesh telah menggunakan taktik kejam dan licik untuk mencapai tujuannya dan telah mengundang Bhavani dengan niat membunuhnya, seperti yang dilakukan Bhavani dengan kandidat sebelumnya. Kali ini, Rajesh berasumsi dia dan ketiga anak buahnya akan cukup untuk membunuh Bhavani. Tetapi dia salah besar. Bhavani tetap tenang, bahkan senang untuk menghilangkan saingannya yang terakhir di rumahnya sendiri. Dengan mudah, Bhavani menjatuhkan masing-masing anak buah Rajesh satu persatu, hanya menyisakan Rajesh yang sekarang tak berdaya. Sementara itu, kembali ke kantor polisi, John menyaksikan pemandangan yang menyayat hati saat ibu Shiva dan Raju menangis memohon keadilan. Tetapi di kota ini, polisi malas yang tidak tertarik pada kasus yang tidak menghasilkan uang memutuskan untuk membungkamnya dengan melempar John di dalam sel, menjadikannya kambing hitam untuk menenangkannya. Saat di selnya, John menemukan sebuah catatan di sakunya yang mengungkapkan kebenaran mengerikan tentang panti asuhan. Shiva dan Raju, untuk menjelaskan, adalah saudara dari keluarga miskin. Raju pernah mencuri sepotong roti bagi saudara laki-lakinya yang kelaparan, Shiva. Itu adalah insiden kecil, namun mereka dipaksa masuk ke pusat remaja atas tuduhan yang berlebihan. Di panti asuhan, Shiva, Raju, dan semua anak lainnya dipaksa menggunakan narkoba sampai mereka menjadi kecanduan. Bhavani mengatur ini agar mereka tetap terjebak di sana dan membutuhkan kambing hitam atas kejahatannya. Membaca catatan itu, John meneteskan air mata karena ketidakadilan yang dilakukan terhadap mereka semua. Tak lama kemudian, sekelompok preman yang dikirim oleh Bhavani datang untuk menghadapi John. Kapten polisi, yang rutin menerima suap dari Bhavani, segera memahami maksud mereka dan membereskannya. Petugas meninggalkan John untuk menghadapi para preman sendirian. Pada saat itu, para preman menuntut agar John meninggalkan kota, mengancam akan melakukan kekerasan jika dia menolak. Tetapi ketika diancam, John melawan, untuk menjatuhkan para preman dengan mudah, menimbulkan rasa takut ketika mereka melihat teman-teman mereka jatuh satu demi satu. John dengan cepat melumpuhkan mereka semua. Mendengar keributan dari luar, polisi awalnya mengira John sedang dipukuli dan khawatir para preman itu mungkin kehilangan kendali, tanpa menyadari bahwa para preman itulah yang dikalahkan. Karena adrenalin, John bahkan menggunakan gelang besi khas untuk melumpuhkan mereka yang terakhir. Menggunakan salah satu dari telepon preman, John akhirnya terhubung dengan Bhavani, yang mengarah ke konfrontasi langsung pertama mereka. Dalam pertukaran ini, Bhavani mengetahui kebenaran tentang masa lalu John, bahwa dia pernah menjadi pemuda bermasalah yang sering keluar masuk penjara sampai dia memilih untuk mengubah hidupnya, mengejar pendidikan tinggi, dan akhirnya menjadi seorang profesor di universitas. Pada saat itu, John menjelaskan bahwa dia tidak peduli siapa Bhavani, karena satu-satunya misinya adalah untuk mereformasi anak-anak dan memimpin mereka menuju masa depan yang lebih baik. Keesokan harinya, setelah dibebaskan, John kembali ke pusat remaja dengan tampilan dan tujuan baru. Awalnya, dia diajarkan para remaja kepadanya, tetapi John tetap tidak berubah. Dia malah memutuskan untuk memberi mereka pelajaran dengan menghadapi 3 anggota staf korup yang dia temukan juga terlibat dalam kejahatan Bhavani. Setelah berurusan dengan staf, John mulai ditakuti dan dihormati oleh para remaja. John menjadi lebih menerima disiplin dan bahkan membuang barang-barang yang tidak seharusnya dipusatkan. Dengan bantuan relawan mahasiswa, John mengubah panti asuhan kotor dan kumuh menjadi tempat yang bersih dan mengundang. Dia bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan memangkas rambut dan kumis semua anak remaja untuk memberi mereka tampilan baru. Namun, salah satu pengikut setia Bhavani, Dos, kesal karena dipaksa mencukur jenggotnya. Dos dengan cepat melaporkan hal ini kepada Bhavani, yang memerintahkan dia untuk membuat gangguan untuk menyabotase upaya John. Tidak dapat mengabaikan gangguan ini, John berangkat ke kediaman Bhavani di pinggiran kota, berbekal beberapa informasi dari anggota staf panti asuhan. Pada saat itu,
Dia menangkap seseorang yang baru keluar dari kamar mandi untuk memaksa Bavani mengungkapkan dirinya di dalam. John menemukan anak buah Bavani berkumpul. Ketika John menuntut untuk mengetahui yang mana Bavani, orang yang dia pegang mengangkat tangan, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya Bavani. Bavani terkejut tetapi tidak terpengaruh. John dengan erat mencengkeram kepala Bavani, mempermalukannya di depan anak buahnya. Bavani yang marah menyaksikan dengan frustrasi ketika salah satu anak buahnya gagal menyerang John. Dengan John yang mengendalikan situasi, Bavani tidak punya pilihan tetapi untuk membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Keesokan harinya, Bavani memanggil John dengan peringatan bahwa dia tidak mengerti dengan siapa dia berhadapan. Bavani mengaku memiliki pasukan pengemudi truk dan mengancam akan menyakiti semua sukarelawan siswa yang bekerja di panti asuhan. Karena ancaman ini, beberapa siswa John kehilangan nyawa. Tidak berhenti di situ, Bavani berencana untuk memindahkan operasinya ke tempat lain dan menginstruksikan DOS untuk memuat anak-anak yatim piatu ke dalam truk kontainer. Mendengar bahwa anak-anak sedang dibawa, John, yang sedang dalam perjalanan pulang, dengan cepat kembali ke panti asuhan. Setelah tiba, dia mempertanyakan beberapa anak buah DOS, memaksa mereka untuk mengungkapkan lokasi anak-anak tersebut. Menggunakan keterampilan berbicara di depan umum daripada menggunakan kekerasan, John membuat mereka melihat siapa Bavani sebenarnya, orang yang mereka idolakan selama ini. Penjelasannya yang jelas dan logis meyakinkan mereka, dan mereka akhirnya mengungkapkan rencana Bavani. Tanpa membuang waktu, John berangkat mengejar konvoi truk yang berisi uang tunai, obat-obatan, dan anak-anak yatim piatu, ditemani seorang siswa yang merupakan atlet panahan. John berhasil menghentikan truk-truk tersebut, membuat mereka berputar tak terkendali. Saat truk-truk itu berhenti, DOS menghadapkan John, yang marah karena campur tangan yang terus-menerus. John sekali lagi menggunakan kata-katanya untuk membuat DOS menyadari kebenaran, bahwa di antara semua anak di panti asuhan, DOS akan menjadi orang pertama yang dikorbankan jika polisi menyelidiki kejahatan Bavani. Bavani hanya peduli pada dirinya sendiri, dan DOS hanyalah pion yang harus dibuang bila memungkinkan. Segera setelah percakapan ini, DOS tiba di tempat persembunyian Bavani yang baru, sebuah fasilitas penyimpanan daging. Seperti prediksi John, Bavani memerintahkan anak buahnya untuk membawa DOS ke daerah terpencil dengan niat membunuhnya karena mengetahui terlalu banyak. Sementara anak buah lainnya memeriksa wadah yang menampung anak-anak, John muncul dari dalam setelah mengalahkan semua preman. Hanya Bavani yang tersisa. Dalam kesombongannya, Bavani memberi John 2 menit untuk membunuhnya, dengan asumsi John akan gagal. Tetapi John bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Menyadari perkelahian ini, Bavani dengan sekuat tenaga meluncurkan pukulan kuat yang membuat John terguncang. Pukulan Bavani memang kuat, pas, berotot besar, namun John memutuskan sudah waktunya menggunakan gelang besi yang khas. Tidak peduli seberapa kuat pukulan seseorang, itu bukan tandingan baja. Karena itu, Bavani dengan cepat kehilangan keuntungannya, terutama ketika John menyerang tempat yang sama secara konsisten, semakin melemahkannya. Ketika Bavani akhirnya dikalahkan, dia mencoba menyuap John dengan janji kekayaan, tetapi John tetap bergeming. Setelah semua nyawa hilang karena Bavani, John tidak ragu-ragu untuk mengakhiri itu, menggantung Bavani di pengait daging. Beberapa saat setelah kejadian itu, DOS dan beberapa remaja yang terlibat dalam kejahatan tersebut dijatuhi hukuman penjara dewasa, di mana mereka disambut oleh narapidana yang keras kepala. Mereka tidak menyadari bahwa satu wajah yang mereka kenal menunggu mereka, John, yang sudah lama mengenalnya. Pelajaran moral di sekitar tembok penjara dari cerita ini, jika Anda berpikir membiarkan musuh Anda hidup membuat Anda menjadi orang yang pintar, tunggu saja, dia mungkin kembali dengan tinju baja. Dan ingat, kebaikan tidak hanya dilebih-lebihkan, tetapi juga berbahaya.